Bagaimana kok bisa orang Israel ini tinggal di Goshen? Jadi ceritanya gini. Dulu nenek moyangnya orang Israel itu ada namanya Yusuf. Anaknya Yakub ini. Nah, Yusuf ini suatu ketika dia itu dijual ke Mesir. Nah, di Mesir dia ini ketimpa sial, di penjara dia karena fitnah. Nah, tetapi di penjara ini dia punya temen. Temennya ini bermimpi. Jadi ada dua orang itu juru minum dan juru roti. Juru minum dan juru rotinya Firaun. Apa juru minum, apa juru roti? Saya jelaskan lagi. Zaman dulu bang, raja itu nggak boleh makan minum sembarangan. Karena meracun raja itu zaman dulu itu sangat umum terjadi. Makanya kalau raja mau minum, mau makan, itu ada tim pemeriksa makanan dan minuman raja. Namanya juru minum dan juru roti. Nah, suatu ketika ada masalah sama kesehatan Firaun ini. Sehingga juru minum sama juru roti itu ditahan. Untuk menentukan siapa di antara orang dua ini yang salah. Nah, bermimpilah dua orang ini. Satu bermimpi tentang bahwa dia menjunjung sebuah kepada Firaun. Satu juga bermimpi. Nah, diartikan sama Yusuf ini. Karena sama-sama dalam penjara kan. Ya, betul. Tiga junjung itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ke depan, kamu akan kembali mengantarkan piala kepada Firaun. Terus yang satu juga mimpi. Dia mimpi menjunjung 3 bakul. Tetapi ada burung datang makan. Ya, betul. Nah, diartikan dalam 3 hari, kamu akan menghadap Firaun. Tetapi kamu akan digantung sama Firaun. Sampai burung-burung memakan dagingmu. Ya, ternyata kejadian mimpi itu dikasih tahu sama Yusuf, kejadian kan. Nah, setelah kejadian orang ini lupa. Padahal Yusuf itu udah pesan, kalau kamu nanti benar-benar kejadian, tolong kasih tahu ini perihal saya ini sama raja, karena saya ini difitnah, katanya kan. Ternyata lupa. Nah, ketika lupa, bertahun-tahun lamanya lupa, Firaun gantian yang mimpi. Nah, Firaun ini mimpi, dia melihat ada 7 lembu. 7 lembu yang kurus. Nah, terus ada juga 7 lembu yang gemuk. Nah, 7 lembu yang kurus ini memakan 7 lembu yang gemuk tadi. Nah, tetapi setelah dimakan, perutnya itu seperti nggak ada bekas-bekas makan gitu. Masih tetap kurus gitu. Nah, ini bikin Firaun tuh nggak bisa tidur. Lalu dia tidur lagi, mimpi lagi untuk kedua kalinya. Dia mimpi ada butir gandum yang kering memakan butir gandum yang gemuk. Tapi sama seperti itu. Sehingga dia gundah gulana akan mimpinya ini, Firaun ini. Dipanggil semua ahli bijaksana pandai, nggak ada yang ngerti. Sehingga itu membuat seorang juru minum tadi teringat akan temannya di dalam penjara. Nah, akhirnya dipanggil menghadap Firaun, dikasih tahu sama Firaun. Ya Tuanku Raja, 7 lembu yang kurus itu artinya akan datang 7, itu artinya 7 tahun. Kemudian 7 lembu yang gemuk itu artinya juga 7 tahun. Bahwa akan datang nanti begitu kelimpahan di negeri ini. 7 tahun kelimpahan, tetapi akan datang 7 tahun kelaparan. Yang kelaparan itu tidak akan meninggalkan bekas-bekas bahwa negara ini dulu pernah makmur selama 7 tahun. Nah, singkat cerita, karena Yusuf ini berjasa, akhirnya Mesir menimbun gandum yang begitu banyak. Karena Yusuf ini berjasa, akhirnya Firaun itu ngasih tanah sama Yusuf ini kepada bangsanya. Panggil bangsamu ke sini karena masih ada 7 tahun kelaparan di sini. Nah, akhirnya itulah sejarahnya orang Israel itu tinggal di Goshen itu di Mesir. Tetapi setelah Firaunnya ini mati, bangkitlah Firaun yang nggak kenal silsilah nenek asal usul mereka di situ. Karena kan beda bangsa ini bang, beda suku. Ya beda memang. Nah, akhirnya ini balik ke cerita. Akhirnya diutuslah Musa. Karena ditindas sama Firaun yang baru ini, yang nggak ngerti silsilah nenek moyang mereka ada di situ. Ditindas mereka, dipekerja paksa. Akhirnya dibawalah orang Israel itu keluar. Nah, ketika dibawa keluar dari Mesir, dikasih hukum.
dikasih ketertiban sama Tuhan. Namanya hukum Musa, hukum Taurat. Tetapi sebelum hukum itu diturunkan, sebenarnya Tuhan tuh udah punya janji sama nenek moyang mereka. Bahwa melalui keturunan Abraham, semua bangsa nanti akan mendapat berkat. Tetapi Bang, seolah-olah hukum Taurat ini dengan janji Tuhan kepada Abraham ini bertolak belakang. Nah ini yang nggak dipahami oleh orang Yahudi sampai sekarang. Makanya mereka masih bela-belain hukum Taurat. Padahal sebelum hukum Taurat itu diberikan kepada Musa, Tuhan sudah bersumpah kepada Abraham bahwa melalui satu orang keturunanmu, wahai Abraham, semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, itu berbicara tentang Sang Mesias, Bang, keturunan Abraham. Jadi, ketika Yesus datang, janji Tuhan kepada Abraham itu masih berlaku. Itu nggak bisa dibatalkan sama hukum Taurat, nggak bisa. Makanya, ketika orang menerima Yesus, baik dia itu bukan orang Yahudi, orang Yunani, orang Jawa, orang Batak, dia tetap menerima berkat itu yang sudah disumpahkan Tuhan itu tadi.